Bismillahirrahmanirrahim. Mari belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati dengan nomor stambuk 2020-01030, mahasiswi semester 4 Setie Wirabakti Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan neraca komparatif PT Aisyah Corporation per 31 Desember 2005 dan 2006 dengan menggunakan metode langsung. Laporan arus kas PT Aisyah Corporation periode berakhir tanggal 31 Desember 2006. Penghitungan yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Akun yang pertama yakni kas diterima dari pelanggan sebanyak 1.563.000 US dollar dihasilkan dari hasil penjualan 1.580.500 US dollar dikurangi dengan kenaikan piutang sebanyak 17.500 US dollar dihasilkan 1.563.000 US dollar. Kemudian dikurangi dengan pembayaran kas supplier barang sebanyak 966.200 US dollar dihasilkan dari harga pokok penjualan sebanyak 957.300 US dollar dijumlah dengan kenaikan persediaan sebanyak 27.100 US dollar, kemudian dikurangi kembali kenaikan hutang usaha sebanyak 18.200 US dollar dihasilkan nilai 900 sekian. Kemudian dikurangi akun yang kedua, pembayaran kas untuk beban operasi sebanyak 334.300 US dollar dihasilkan dari beban usaha selain penyusutan atau beban operasi lainnya 329.400 US dollar dijumlahkan dengan penurunan hutang beban usaha atau nama lainnya hutang biaya sebanyak 4.900 dihasilkan 300 sekian US dollar. Kemudian dikurangi dengan pembayaran kas untuk pajak penghasilan sebanyak 99.200 US dollar dihasilkan dari pajak penghasilan sebanyak 99.200 US dollar. Seharusnya dikurangi juga dengan pembayaran kas untuk bunga, namun ternyata hasilnya 0. Kemudian kas diterima dari pelanggan ini dikurangi ketiga akun tersebut 1.563.000 US dollar dikurangi dengan 1.399.700 US dollar dihasilkan jumlah arus kas dari aktivitas operasi sebanyak 163.300 US dollar. Penghitungan yang kedua yakni arus kas dari aktivitas investasi. Kas dari penjualan aktiva tetap ternyata tidak ada. Dikurangi dengan kas dibayar untuk pembelian aktiva tetap sebanyak 280.000 dihasilkan dari pembelian tanah sebanyak 160.000 US dollar dijumlahkan dengan pembelian peralatan 120.000 US dollar dihasilkan nilai 200 sekian. Jumlah arus kas untuk aktivitas investasi sama dengan 280.000 US dollar. Kemudian penghitungan yang ketiga yakni arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, kas diterima dari penjualan saham sebanyak 105.000 US dollar dihasilkan dari modal saham biasa sebanyak 15.000 US dollar dijumlah dengan agio saham biasa 90.000 US dollar jumlahnya 100 sekian US dollar. Kemudian dijumlah dengan kas diterima dari penjualan investasi sebanyak 132.000 US dollar dihasilkan dari informasi tambahan. Bagian A, investasi dijual seharga 132.000 US dollar tunai. Seharusnya dijumlah juga dengan kas diterima dari hutang jangka panjang, namun ternyata hasilnya tidak ada. Kemudian akun tersebut dikurangi dengan kas dibayar untuk dividen sebanyak 52.000. 52.000 ini dihasilkan dari informasi tambahan bagian E, pembayaran dividen sebesar 56.000 US dollar
dengan mendebit akun laba ditahan, kemudian dikurangi dengan hutang dividen sebanyak 4.000, sehingga tersisa 50.000 sekian US dollar. Seharusnya dikurangi juga dengan kas dibayar untuk bunga dan kas dibayar untuk pelunasan hutang jangka panjang, namun ternyata tidak ada. Kemudian kas diterima dari penjualan saham dijumlah dengan kas diterima dari penjualan investasi dikurangi dengan kas dibayar untuk dividen, hasilnya 185.000 US dollar. Itulah jumlah dari aktivitas pendanaan. Kemudian untuk mengetahui hasil dari kenaikan atau penurunan kas sebanyak 68.300, akun yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi dijumlah dengan arus kas dari aktivitas pendanaan, kemudian dikurangi dengan arus kas dari aktivitas investasi. Hasilnya sama dengan 68.300 US dollar. Kas pada awal periode sebanyak 395.800 US dollar dapat dilihat dari tanggal 31 Desember 2005 pada akun kas aktiva sebanyak 395.800 US dollar. Lalu yang terakhir, kas pada akhir periode yakni 464.100 US dollar dapat dilihat kembali pada akun kas pada aktiva tahun 2006 bulan Desember tanggal 31 sebanyak 464.100 US dollar. Terima kasih.